Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai larutan penyangga atau buffer dan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung, yang tersusun dari asam atau basa kondensasi. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ada 4. 1. Larutan penyangga dalam darah. 2. Larutan penyangga dalam air ludah. 3. Larutan penyangga dalam bidang industri. Keempat, larutan penyangga dalam bidang farmasi. Pertama, larutan penyangga dalam darah adalah zat yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam basa atau ketika diencerkan. Larutan penyangga dalam darah terdiri dari 3 macam larutan. 1. Larutan penyangga karbonat. Kedua, larutan penyangga hemoglobin. Ketiga, larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga karbonat dan penyangga fosfat berfungsi mengontrol dan mengatur pH darah agar tetap stabil. Sedangkan larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen. Kedua, penyangga dalam air ludah. Larutan penyangga dalam air ludah dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Selain itu, berfungsi untuk menjaga kelembapan mulut. Ketiga, larutan penyangga pada bidang industri. Misalnya pada pembuatan sampo bayi. Rambut tersusun dari protein keratin. Ikatan kimia pada protein rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH sampo yang terlalu tinggi atau rendah akan memutuskan ikatan pada protein rambut. Akibatnya, rambut dapat rusak. Sampo dengan pH seimbang mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Bayi memiliki rambut yang lebih halus daripada orang dewasa. Selain itu, kelenjar minyak dan keringat pada kulit kepala bayi belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif dan pH seimbang. Ketiga, larutan penyangga pada bidang farmasi. Seperti contoh 1. Obat tetes mata. Obat tetes mata mengandung larutan penyangga yang berfungsi menetralisirkan mata dari rasa perih. Contoh kedua, cairan infus. Cairan infus berfungsi mempertahankan pH tubuh agar kembali menjadi normal. Itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.